Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Untuk hari ini kita masuk ke bab yang ketiga yaitu tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Di sini struktur dan juga fungsi pada tumbuhan, terdapat organ tumbuhan. Yang pertama di sini ada akar, lalu ada batang, daun, bunga, dan juga di sini ada buah, dan yang terakhir yaitu ada biji. Nah, di sini ada 3 organ utama pada tumbuhan yaitu akar, batang, dan daun. Sedangkan organ pendukung lainnya seperti bunga, buah, dan biji. Dan ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita masuk ke akar terlebih dahulu. Akar ini merupakan bagian tumbuhan berbiji yang berada di dalam tanah, biasanya berwarna putih, dan bentuknya ini seringkali meruncing, ini untuk memudahkan menembus tanah. Fungsi akar. Di sini yang pertama adalah menambatkan dan memperkukuh berdirinya tumbuhan, lalu menyerap air dan garam mineral, tempat menyimpan cadangan makanan, dan juga bernafas. Struktur akar ini secara anatomi terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan juga silinder pusat. Yang pertama adalah epidermis. Ini tersusun dari satu lapisan sel yang rapat, tidak memiliki ruang antar sel, dinding selnya tipis, dan juga tidak mudah ditembus oleh air. Epidermis akar membentuk rambut-rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan serta menyerap air dan juga garam mineral. Yang kedua adalah korteks. Ini terdiri dari beberapa lapisan sel parenkim yang berdinding tipis dan letaknya tidak rapat, dan dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan berperan dalam pertukaran zat. Lalu yang ketiga ada endodermis, ini lapisan dalam setelah korteks yang berfungsi mengatur air yang masuk ke dalam stele. Dan yang terakhir adalah silinder pusat atau stele, yaitu bagian terdalam dari akar, ini terdiri dari perisikel. Perisikel itu adalah perikambium, ya, lapisan terluar dari stele yang berperan dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Dan juga terdapat berkas pengangkut, yaitu terdiri dari xilem dan juga floem. Selanjutnya struktur akar dikotil dan juga monokotil. Nah, di situ ada gambar yang membedakan akar dikotil dan juga monokotil. Perbedaannya, pada perakaran, dikotil ini tunggang, sedangkan monokotil serabut. Kalau kambium, akar dikotil ada, sedangkan monokotil tidak ada. Empulur ini kalau dikotil dia tidak ada, sedangkan monokotil ada. Xilem dan floemnya. Kalau pada akar dikotil, xilemnya ini ke arah dalam, sedangkan floemnya ke arah luar. Kalau pada akar monokotil, dia berselang-seling. Keberadaan kaliptra atau tudung akar. Kalau akar dikotil, ini batas dengan ujung akarnya tidak jelas, sedangkan monokotil batas dengan ujung akarnya jelas. Nah, itu struktur akar dikotil dan monokotil ya. Selanjutnya adalah batang, di mana fungsi batang yaitu menegakkan tubuh tumbuhan, lalu tempat duduknya daun dan juga bunga. Yang ketiga sebagai tempat transportasi air dan zat terlarut. Yang keempat, sebagai perkembangbiakan vegetatif dan juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Struktur akar yang pertama adalah bagian epidermis. Ini tersusun dari selapis sel yang rapat tanpa ruang antar sel dan lapisan kutikula yang di sebelah luar. Kutikula ini adalah lapisan lilin ya yang berfungsi untuk mencegah penguapan. Aktivitas kambium pada batang yang di sini berguna untuk melakukan pertukaran gas melalui celah yang disebut dengan lentisel. Selanjutnya korteks, ini tersusun dari sel yang tipis
tidak teratur, dan juga banyak ruang antar sel. Dan di korteks ini terdapat jaringan kolenkim dan juga sklerenkim yang berfungsi sebagai penyokong. Lalu silinder pusat atau stele. Nah, ini memiliki lapisan terluar yang disebut dengan perisikel, dan di sebelah dalamnya terdapat sel parenkim dan juga berkas pengangkut, yaitu silem dan juga floem. Silem di sini berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan floem ini berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir adalah empulur, ya ini bagian tengah batang yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan ya atau zat-zat makanan. Di sini ada struktur batang dikotil dan juga monokotil. Nah, di sini ada dikotil dan monokotil ini berbeda ya bentuknya. Nah, ini dikotil, nah ini monokotil. Ya, di mana pada bagian luar ini adalah epidermis. Lalu di bagian tengahnya itu korteks dan lingkaran tengah itu ini batang dikotil ya. Lingkaran tengah itu namanya kambium. Dan di kambium itu ada berkas pengangkut yaitu silem dan juga floem. Yang silem itu ke dalam, yang floem di bagian luar. Kalau monokotil sama, bagian luarnya epidermis, lalu terdapat berkas pengangkut juga dan juga jaringan parenkim. Perbedaan batang dikotil dan juga monokotil, kalau batang dikotil dia bercabang, sedangkan monokotil tidak bercabang. Lalu pembuluh angkutnya teratur kalau dikotil, kalau monokotil dia tersebar. Dikotil mempunyai kambium, sedangkan monokotil tidak memiliki kambium. Pada batang dikotil ini terdapat jari-jari empulur, sedangkan monokotil dia tidak memiliki jari-jari empulur. Batang dikotil ini dapat dibedakan antara korteks dan juga empulur, sedangkan monokotil tidak dapat dibedakan. Selanjutnya yaitu daun. Daun umumnya berwarna hijau, berbentuk lebar, dan juga pipi. Fungsi utama dari daun ini adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Jaringan penyusun daun terdiri atas epidermis, mesofil, dan juga jaringan pengangkut. Sini ada struktur daun, tolong diperhatikan. Ya, yang pertama adalah epidermis. Epidermis ini ada epidermis atas dan juga epidermis bawah. Kalau epidermis atas itu terdapat kutikula atau lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah penguapan. Sedangkan epidermis bawah ini terdapat stomata yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Lalu mesofil, ya jaringan mesofil ini tersusun atas jaringan palisade atau tiang dan juga jaringan spon atau bunga karang. Jaringan palisade atau tiang ini terdiri atas sel-sel panjang yang tersusun rapat secara vertikal. Nah, kalian bisa lihat di situ gambarnya dia terletak di bawah epidermis atas. Sel-sel ini kaya akan kloroplas yang di dalamnya terdapat klorofil sehingga berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Lalu jaringan spon atau bunga karang yaitu terdiri atas sel-sel yang bentuk dan susunannya tidak teratur, mengandung kloroplas tapi hanya sedikit dan banyak terdapat ruang udara. Lalu berkas pembuluh ya terdiri dari silem dan juga floem dan terdapat pada tulang daun. Sini fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Yaitu proses pemanfaatan energi matahari yang dilakukan oleh tumbuhan untuk mengubah bahan kimia anorganik menjadi bahan makanan. Jadi yang bisa melakukan proses fotosintesis adalah daun, karena hanya daun yang memiliki zat hijau, yaitu klorofil. Faktor fotosintesis yang pertama ada faktor dalam, yaitu umur daun,
keadaan stomata, dan juga jenis tumbuhan. Sedangkan faktor luarnya terdiri dari CO2, karbon dioksida, dan juga O2, yaitu oksigen, ada ketersediaan air, kelembapan dan suhu udara, serta keadaan cahaya. Nah, ini adalah reaksi dari fotosintesis. Jadi pada saat fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida, air, dan juga cahaya matahari yang menghasilkan zat glukosa dan oksigen. Nah, di sini ada 6 CO2 yaitu karbon dioksida ditambah 6 H2O yaitu air dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil menghasilkan C6H12O6 yaitu glukosa atau karbohidrat dan oksigen 6O2. Jadi hasil dari fotosintesis adalah glukosa atau karbohidrat dan juga oksigen serta uap air. Selanjutnya adalah bunga. Yang pertama adalah kelopak bunga. Ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga yang ada di dalam dari gangguan luar. Lalu mahkota bunga, ini membungkus dan melindungi benang sari dan juga putik, serta untuk menarik serangga untuk datang dan menyerbuki bunga. Selanjutnya, benang sari. Ya, kalian bisa lihat di situ gambarnya adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan yang tersusun atas tangkai sari dan juga kepala sari, di mana kepala sari ini terdapat serbuk sari. Lalu putik betina pada tumbuhan. Jadi fungsi pada bunga itu adalah sebagai organ reproduksi, yaitu perkembangbiakan generatif karena memiliki alat kelamin berupa benang sari dan juga putik, dan alat perhiasan pada tumbuhan. Selanjutnya biji. Nah, di sini ada biji dikotil. Ya, ini adalah kacang merah. Sini ada kulit biji yang berfungsi sebagai melapisi seluruh biji. Lalu ada plumula. Plumula itu adalah calon daun. Lalu ada epikotil. Epikotil itu adalah yang terdapat di atas pangkal atau batang. Lalu hipokotil yaitu bagian pangkal atau batang, dan radikula yaitu calon akar. Dan itu juga ada kotiledon. Kotiledon itu adalah cadangan makanan. Lalu kalau pada biji monokotil, nah di sini contohnya adalah biji jagung, ya. Kulit biji ya sama ya, melapisi seluruh biji. Lalu ada koleoptil, yang ini bagian yang melindungi plumula. Lalu radikula calon akar, ada lagi koleoriza yaitu melindungi radikula. Lalu ada scutellum yaitu alat penyerap cadangan makanan, dan endosperm yaitu sebagai cadangan makanan. Struktur biji terdiri ya dari 3 bagian utama. Yang pertama ada kulit biji, itu lapisan pembungkus biji. Ada endosperm, jaringan yang mengelilingi dan memberi makan embrio ya sebagai cadangan makanan. Dan embrio yaitu calon individu baru. Fungsi dari biji ini sebagai alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan biji atau spermatofita. Lalu buah. Nah, di sini salah satu contohnya adalah mangga ya. Dinding bakal buah akan berkembang menjadi perikap. Perikap ini yaitu dinding buah yang menebal. Perikap ini akan berkembang menjadi 3 lapisan, yaitu endokap bagian dalam, mesokap bagian tengah, dan eksokap bagian luar. Nah, kalian bisa lihat gambar situ. Yang nomor 1 itu adalah eksokap bagian luar. Ya, merupakan bagian yang tipis, kuat, dan kaku dikenal dengan kulit buah. Yang kedua adalah mesokap, ini terletaknya di tengah dan merupakan bagian yang berserat atau berdaging, dapat bersifat keras atau lunak, dan bagian ini paling lebar di antara lapisan yang lain. Selanjutnya ada endokap, itu yang ketiga, ini yang paling dalam dan berbatasan dengan biji. Lapisan ini umumnya bersifat keras.
Nah, kesimpulannya, jadi dapat dibedakan antara tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Kalau dari akar, monokotil berakar serabut, sedangkan dikotil tunggang. Pada bagian batang, monokotil batangnya tidak bercabang, kalau dikotil batangnya bercabang. Daun, monokotil tulang daunnya sejajar atau melengkung, sedangkan dikotil tulang daunnya menyirip atau menjari. Lalu pada bagian bunga, kalau tumbuhan monokotil dia jumlahnya 3 atau kelipatannya, sedangkan dikotil jumlahnya 2, 5 atau kelipatannya. Kalau pada bagian biji, monokotil berkeping 1, sedangkan dikotil berkeping 2. Lalu berkas pengangkut, monokotil tersebar atau tidak teratur, sedangkan dikotil teratur. Kandungan akar dan batang, kalau pada monokotil dia tidak memiliki kambium sehingga tidak dapat membesar. Sedangkan dikotil memiliki kambium sehingga dapat membesar. Kalau bagian ujung pucuknya, tumbuhan monokotil memiliki sarung pelindung yaitu koleoptil, sedangkan dikotil dia tidak memiliki sarung pelindung. Nah, anak-anak, sekian materi hari ini. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.